Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfudatin MSI, peserta PKDP 2024 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri akan menyampaikan bahan ajar interaktif mata kuliah Statistika 2 dengan tema autokorelasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfudatin, dosen statistik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan asumsi klasik pada regresi, yakni asumsi autokorelasi. Autokorelasi merupakan adanya komponen error yang berkorelasi berdasarkan runtun waktu untuk data time series atau urutan ruang untuk data cross-section atau berkorelasi dengan dirinya sendiri. Konsekuensi adanya korelasi adalah menjadikan pengujian parameter regresi menjadi tidak valid dan hasil dugaan yang diperoleh menjadi tidak dapat dipercaya. Autokorelasi dapat dideteksi dengan metode grafik maupun dengan pengujian hipotesis statistik. Pada metode grafik, kita dapat membuat plot antara residual dengan waktu atau E dengan T, atau dengan membuat plot antara ET dengan ET-1 atau residual pada periode ke T dengan residual pada periode T-1. Pada pengujian hipotesis statistik, kita dapat menggunakan uji tanda, uji Durbin-Watson, uji Bruce-Godfrey, uji autocorrelation function atau uji ACF. Pada video kali ini akan saya jelaskan dengan menggunakan uji Durbin-Watson, di mana nilai dari Durbin-Watson dihitung dengan jumlah ET dikurangi ET-1 kuadrat untuk T dimulai dari 2 dibagi dengan ET kuadrat untuk T dimulai dari 1. Kemudian kriterianya adalah yang pertama, terdapat autokorelasi positif apabila nilai D terletak antara 0 sampai DL. Kemudian terdapat autokorelasi negatif apabila nilai D terletak antara 4 dikurangi DL sampai dengan 4. Selanjutnya, tidak terdapat autokorelasi apabila nilai D terletak antara 2 sampai 4 min DU atau D terletak antara DU sampai 2. Dan kriteria yang terakhir adalah tidak dapat disimpulkan apabila nilai D terletak antara DL sampai dengan DU atau D terletak antara 4 min DU sampai 4 min DL. Autokorelasi dapat diatasi dengan menggunakan metode two-state least square. Kemudian metode generalized least square dan metode visible generalized least square. Pada contoh nanti akan saya jelaskan dengan menggunakan metode generalized least square. Berikut ini saya berikan contoh dengan variabel responnya adalah nilai import dan variabel terikatnya adalah GNP atau Gross National Product atau nilai barang jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam 1 tahun.
Dari hasil estimasi parameter diperoleh persamaan Y sama dengan min 2461 ditambah 0,28X. Selanjutnya, kita lakukan perhitungan untuk nilai dari Durbin Watson atau nilai D-nya, yaitu dengan menghitung total dari ET dikurangi ET-1 kuadrat dibagi dengan total dari ET kuadrat, sehingga diperoleh nilai D sebesar 0,937. Selanjutnya, kita tentukan nilai DU dan DL untuk menentukan apakah terdapat autokorelasi atau tidak. Nilai DU dan DL diperoleh dari tabel autokorelasi dengan N adalah banyaknya data dan K adalah banyaknya variabel terikat. Berdasarkan tabel diperoleh DU 1,2015 dan DL sebesar 1,4107. Dari sini dapat kita ketahui bahwa nilai D terletak antara 0 sampai DL sehingga terjadi autokorelasi positif. Nah, autokorelasi positif ini selanjutnya kita akan atasi dengan menggunakan metode generalized least square, yakni dengan membuat persamaan baru. YT baru sama dengan beta 0 baru ditambah beta 1 baru kali XT baru ditambah ET, yang mana YT baru adalah YT min rho dikali YT min 1 dan XT baru adalah XT min rho dikali XT min 1 dengan nilai rho merupakan 1 dikurangi D per 2. Sekian tadi penjelasan mengenai asumsi autokorelasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.